Selamat sore, Ibu Claudia Putri SAK MAK. Saya Dewi Studi Kembaran dari kelas AK705 dengan NIM 250301020293. Di sini saya akan memaparkan paparan untuk UAS terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Paparan ini saya buat bersama teman-teman saya, Anissa Duteni, Avananda, saya sendiri, dan Rati Nabila. Yang pertama yaitu terkait dengan perencanaan dan penganggaran sebagai alat pengendalian manajemen. Hal ini menjadi alat membandingkan rencana dan relasi, mengidentifikasi penyimpangan kinerja, dasar evaluasi dan tindakan perbaikan, dan yang terakhir menjaga organisasi tetap pada jalur tujuan. Selanjutnya itu terkait dengan pengertian perencanaan. Dalam konteks manajemen strategik, perencanaan tidak hanya berfokus pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mencakup perencanaan jangka panjang yang bersifat strategis. Perencanaan jangka panjang bertujuan untuk menentukan arah dan posisi kompetitif perusahaan di masa depan, sementara perencanaan jangka pendek berfungsi untuk menerjemahkan strategi tersebut ke dalam program dan kegiatan operasional yang dalam dilaksanakan secara nyata. Selanjutnya itu terkait dengan penganggaran. Penganggaran merupakan bagian penting dalam perencanaan dan pengendalian manajemen organisasi. Pengertian dari penganggaran itu sendiri adalah proses penyusunan rencana keuangan secara sistematis untuk periode tertentu. Penganggaran disusun dalam satu moneter sebagai dasar pengendalian, serta digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi kegiatan organisasi. Selanjutnya, tujuan dari perencanaan dan penganggaran. Yang pertama yaitu menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan kegiatan antar bagian agar selaras. Yang ketiga mengendalikan biaya dan penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu menilai kinerja manajemen dan unit kinerja. Selanjutnya itu terkait dengan siklus perencanaan. Jadi, yang perlu kita pahami dulu adalah bahwa perencanaan itu bukan proses sekali selesai. Ini adalah siklus. Artinya prosesnya berulang dan saling berkaitan dalam satu tahap. Ada tiga siklus. Yang pertama itu perencanaan strategis, penganggaran modal atau pemrograman, dan penganggaran operasional. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Di tahapan ini, organisasi menentukan arah besarnya. Ibarat perjalanan, ini seperti menentukan tujuan kita mau pergi kemana. Di sini dibahas visi, misi, tujuan jangka panjang, dan strategi utama. Jadi bukan detail teknis dulu, tetapi gambaran besar. Yang harus diingat, kalau strategi salah arah, maka seluruh program di bawahnya juga bisa ikut salah. Dan yang kedua yaitu penganggaran modal atau pemrograman. Setelah arahnya sudah jelas, barulah kita masuk ke tahap memilih program atau proyek. Organisasi mulai bertanya, kegiatan apa saja yang paling prioritas, mana yang paling berdampak, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Tahap ini fokus pada investasi program yang manfaatnya biasanya terasa dalam jangka menengah atau jangka panjang. Intinya pada siklus ini, strategi tanpa program nyata itu cuma rencana di atas kertas. Jadi tahap ini adalah jembatan antara ide dan pelaksanaan. Dan siklus yang ketiga yaitu penganggaran operasional. Nah, setelah program dipilih, tahap terakhir adalah menyusun anggaran operasional. Ini lebih detail dan biasanya dibuat untuk periode 1 tahun. Semuanya kebutuhan kegiatan dihitung, biaya, sumber daya, jadwal, sampai pembagian tugas. Yang perlu ditekankan, tahapan ini memastikan semua rencana benar-benar bisa dijalankan, bukan sekedar direncanakan. Dan ketiga tahapan ini saling terhubung dan tidak bisa berdiri sendiri. Strategis menentukan arah pemrograman, menentukan kegiatan utama operasional, memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Kalau salah satu tahap tidak matang, maka hasil akhirnya juga tidak maksimal. Jadi, keberhasilan organisasi sangat bergantung pada bagaimana siklus perencanaan ini dijalankan secara sistematis. Terkait dengan penganggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran bukan hanya rencana finansial mengenal biaya dan pendapatan dalam suatu pusat pertanggungjawaban, melainkan berfungsi juga sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran digunakan sebagai alat kontrol untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan salah sasaran penggunaan anggaran.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus dari penganggaran sebagai alat pengendalian. Contohnya di sini adalah PT ABC merupakan perusahaan kecil yang bergerak di bidang percetakan. Untuk mengendalikan biaya operasional, manajemen menyusun anggaran bulanan sebagai berikut. Bahan baku anggarannya 10 juta rupiah, gaji karyawan anggarannya 15 juta rupiah, listrik dan air anggarannya 3 juta rupiah, biaya lain-lain 2 juta rupiah, sehingga total anggaran yaitu 30 juta rupiah. Selanjutnya, pada bahan baku 12, realisasinya bahan baku 12 juta rupiah, gaji karyawan 15 juta rupiah, listrik dan air 4 juta rupiah, biaya lain-lain 2 juta 500 sehingga total realisasi 33,500 juta. Terdapat selisih ataupun overspending sebesar 3 juta 500 rupiah antara realisasi dan juga anggaran. Selanjutnya, dari selisih sebesar 3,5 juta tersebut, maka kita akan melaksanakan evaluasi. Diketahui bahwa penyebabnya adalah kenaikan harga bahan baku yang tidak terprediksi dan penggunaan mesin secara berlebihan yang menyebabkan biaya listrik menjadi lebih tinggi dari perkiraan. Beberapa tindakan pengendalian yang bisa dilakukan manajemen untuk kasus overspending ini antara lain, yang pertama mencari alternatif pemasok bahan baku yang lebih murah, menetapkan jadwal penggunaan mesin agar biayanya lebih efisien, dan yang terakhir yaitu memperketat pengawasan biaya operasional pada penganggaran berikutnya. Sekian paparan yang dapat saya jelaskan untuk terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Semoga paparan ini dapat diterima. Sekian dari saya, terima kasih.